Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, rasulul karim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin. Salat dan juga salam tetap kita iringkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 10 perkara yang bisa mematikan hati. Dengan sebab matinya hati maka terhalanglah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ula. 10 perkara ini diambil dari perkataan seorang ulama tabi'in yang sangat mulia, Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, satu hari Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala sedang berjalan-jalan di pasar Basrah. Dan ketika itu ada kerumunan manusia yang sedang berkumpul, saling bicara satu dengan yang lainnya. Ketika Ibrahim ibn Adham lewat kepada mereka, tiba-tiba satu di antara manusia yang berkumpul itu menghentikan Ibrahim ibn Adham. Dan mereka tahu siapa Ibrahim ibn Adham. Seorang alim, zahid, abid, dan orang yang sangat masyhur kesolehannya. Faqala lahun nas, maka manusia yang ada di situ berkata kepada Ibrahim ibnu Adham, Ya Aba Ishaq, Ya Aba Ishaq, Inna Allah Ta'ala yaqul, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wahai Aba Ishaq, Aba Ishaq ini kunyah daripada Ibrahim ibnu Adham. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Kemudian manusia mengatakan, Wa nahnu nad'ullah fala yastajibu lana. Tapi kami sudah banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi doa-doa kami tidak kunjung dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa gerangan dengan doa-doa kami? Bukankah Allah yang mengatakan berdoa kepadaku kabulkan? Dan kami sudah berdoa tak dikabul-kabulkan pula. Maka Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya'a, karena hati-hati kalian sudah mati
dari 10 perkara. Lihat dialog Ibrahim ibn Adham ini dengan masyarakat Basrah yang ada di pasar itu. Ketika orang-orang mengeluh dan mengadu kepada Ibrahim ibn Adham soal doa-doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah, namun tidak kunjung pula diijabah doa mereka. Padahal mereka yakin bahwa Al-Quran sudah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Ibrahim ibn Adham memberikan alasan kenapa doa-doa kalian tidak dikabulkan. Bahkan doa-doa kita juga kenapa tidak dikabulkan. Boleh jadi karena kita mati hatinya. Kenapa mati hati kita? Karena 10 perkara ini, kata Ibrahim ibn Adham. Dan kalau seandainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah tidak kunjung mengabulkan doa kita, maka ini musibah di atas musibah. Tidak ada kemalangan, tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menolak doa-doa kita, maknanya Allah sudah tidak mempedulikan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan kita, artinya Allah sudah tidak menganggap kita lagi. Dan itulah bahayanya hati yang mati itu. Karena hati yang mati inilah yang menjadikan doa-doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mati? Inilah yang akan kita bahas. Mati dari 10 perkara. Yang pertama, kata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu. Kalian mengenal Allah, kalian mengetahui Allah, tapi kenapa kalian tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ditanya siapa yang menciptakan langit, kita katakan Allah. Kalau kita ditanya siapa yang menciptakan bumi, kita katakan Allah. Kalau kita ditanya siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung, hutan-hutan, binatang, bahkan siapa yang menciptakan kita, maka kita akan mengatakan Allah. Artinya secara rububiyah kita tahu dan kita kenal siapa Allah. Lah kalau kita sudah kenal Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah, kenapa kita tidak mau melaksanakan hak dan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa kita melaksanakan hak dan kewajiban kita kepada Allah? Berdasarkan hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Muadz, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Muadz, tahu enggak apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Maka Muadz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Fa inna haqqallah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Tuntutan Allah kepada kita ini agar kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Inilah yang dikatakan oleh Ibrahim ibn Adham di sini. Kita mengenal Allah tapi kita tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban kita kepada Allah. Dalam doa-doa yang kita panjatkan, cerewetnya lah kita meminta, macam-macam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hak Allah tidak pernah kita penuhi. Itu sama dengan orang yang tidak bekerja, datang tahu-tahu minta gajinya mana.
Anda tidak pernah bekerja kepada saya. Tiba-tiba datang, Ustaz, mana gaji saya bulan ini, katanya. Kira-kira saya kasih gaji enggak? Walillahil mathalul a'la. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dikabulkan doa-doa kita dan hati kita ingin hidup dekati Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Kalau kita tidak pernah dekat dengan Allah, maka Allah akan menjauh dengan kita. Ketika Allah menjauh dengan kita, secara otomatis Allah tidak akan peduli dengan kita dan tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Maka imbangi permintaan itu dengan ibadah. Kita sudah salat, kita sudah puasa, kita sudah mengaji, baca Quran, zikir dan begitu seterusnya. Kalau ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah membiarkan permintaan kita. Karena kita sudah berusaha melaksanakan hak dan kewajiban Allah. Itulah yang menjadikan kenapa doa kita mati. Karena kita mengenal Allah tapi tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Engkau membaca Al-Quran, kata Ibrahim ibn Adham, tapi engkau tidak mau mengamalkan isi Quran. Itulah yang menjadikan mati hati kalian, dan dengan sebab itulah doa-doa kita tidak dikabulkan. Saya buat analogi seperti ini. Kalau saya punya perusahaan besar, anggaplah saya bosnya. Kemudian saya berniat safar ke luar negeri. Kemudian saya mewakilkan perusahaan kepada Anda. Kemudian saya katakan kepada Anda, peganglah perusahaan saya. Nanti tugas-tugas yang harus kamu kerjakan, nanti saya akan kirim surat dari luar negeri, laksanakan dan jangan selisih. Nanti ku bayar sekian dan sekian. Berangkatlah saya ke luar negeri. Kemudian saya kirim surat. Isi surat itu adalah tugas. Ini yang harus dikerjakan, ini yang harus dilaksanakan, ini yang tidak boleh dikerjakan, ini yang tidak boleh dilaksanakan. Pokoknya isi suratnya perintah dan larangan. Dan surat itu sampai kepada Anda. Masalahnya surat itu diletakkan begitu saja di laci lemari, tidak pernah dilihat, tidak pernah dibaca, tidak pernah dilaksanakan isinya sampai saya datang. Kira-kira marah enggak saya itu? Ya pasti marah kan begitu. Ini perusahaan saya. Kamu melaksanakan tidak sesuai dengan SOP yang saya perintahkan. Bukankah sudah saya perintahkan dalam bentuk surat? Kenapa kau tak baca? Kenapa kau tak ikuti perintah-perintah itu? Kenapa kau letakkan suratku begitu saja? Pasti saya akan marah. Atau boleh jadi dia membacanya, tapi tidak melaksanakan isinya. Lalu apa gunanya kalau begitu? Hanya dibaca dan tidak dilaksanakan. Tentu saya juga marah kan begitu. Ini perusahaan saya, kenapa kau baca saja, kau tidak amalkan perintah saya? Kamu kan wakil saya. Atau boleh jadi betul-betul dia hormati surat saya, dia baca surat saya, dia amalkan semua isi surat saya, maka tentu ketika saya datang saya akan bahagia. Kenapa? Karena wakil saya nurut dengan perintah. Walillah mathalul a'la. Tentu Allah lebih tinggi lagi permisalannya. Yang punya langit bumi ini Allah, dan Allah sudah titipkan bumi ini kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kirim risalah surat itu kepada kita berbentuk Al-Quran. Kalau kita tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah membacanya, tidak pernah melaksanakan isinya, apa larangannya, apa perintahnya, kira-kira Allah marah atau tidak? Pasti marah. Atau boleh jadi mungkin kita terimalah risalah itu,
Kita pegang Quran, kita baca Quran, tapi tidak pernah kita memahami isi Quran, apa perintahnya, apa larangannya. Yang penting baca saja. Kira-kira Allah murka atau tidak? Bisa saja Allah murka. Atau mungkin yang ketiga, kita pegang Qurannya, karena ini risalah dari Allah, kita muliakan Quran itu, kita baca Quran itu, kita pelajari Quran itu, kita berusaha mengamalkan isi dan menjauhi larangan Quran itu. Kira-kira Allah senang tidak? Pasti Allah senang. Itulah yang dikatakan oleh Ibrahim ibn Adham, wa qara'tumul Quran wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Quran tapi tidak pernah mengamalkannya. Persis seperti ucapan Nabi SAW di dalam surah Al-Furqan ayat 30, Allah mengatakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabb, sesungguhnya kaumku mereka sudah mengambil Al-Quran ini mahjur. Mahjur itu mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Ada yang mengatakan mahjur di sini artinya orang sudah tidak mau mendengarkan Al-Quran apalagi membacanya. Ada juga yang mengatakan maksudnya dia tidak mau memahami dan mengamalkan isinya. Ada juga yang mengatakan tidak mau mengambil hukum daripada Al-Quran dan memilih hukum-hukum di luar daripada Quran. Ada juga yang mengatakan dia memilih mendengar yang lain dibandingkan mendengar Quran. Atau boleh jadi ada yang mengatakan ulama tafsir tidak mau mengambil Al-Quran sebagai obat baik rohani ataupun jasmani. Dan itu yang terjadi hari ini. Kita membaca Quran itu kadang-kadang setahun sekali nunggu Ramadan. Gimana tidak mati hati kita? Sama dengan ibadah. Ibadah setahun 2 kali saja. Idul Fitri, Idul Adha. Gimana tak mati hati kita? Coba. Itulah sebabnya doa-doa kita, kata Ibrahim ibn Adham, ditolak oleh Allah. Karena yang menyebabkan mati hati kita, kita jauh dari Allah dan jauh daripada kitab Allah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ammal ladzi yuslagu ra'suhu bil hajari fa innahu ya'khudul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Ketika Rasul diperlihatkan sebuah azab dari azab-azab kubur, ada seseorang yang diterlentangkan, kemudian di sampingnya malaikat memegang batu, kemudian dihantamkan batu itu di kepalanya sampai pecah kepalanya. Ketika itu malaikat pergi hendak mengambil batu yang lainnya. Ketika sudah dapat batu kembali, rupanya kepalanya sudah kembali lagi, kemudian dibenturkan lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat yang membawa dia, ma hadan, kenapa orang ini siksanya begitu dahsyatnya? Apa dosanya? Maka malaikat ini mengatakan, fa innahu ya'khudul Qur'an fayarfuduhu. Dia mengambil Al-Quran tapi justru menginjak-injak isi Quran. Dia baca aqimus shalah, tegakkan salat, dia pula orang yang paling meninggalkan salat. Dia baca kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, tentang perintah puasa, dia pula orang yang paling meninggalkan puasa, dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Ibrahim ibn Adham, wa za'amtum annakum ummata nabiyyikum wa taraktum sunnatahu. Engkau menyangka engkau ini bagian daripada umat Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kenyataannya kalian meninggalkan sunnahnya. Orang Islam ini
Kalau ditanya siapa nabinya, pasti lantang dia mengatakan Muhammad nabiku. Karena ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula itu sudah diajarkan di anak-anak TK. Jadi kalau dikatakan nabimu Yesus, nabimu Isa, enggak terima. Itu nabinya orang Nasrani katanya. Nabi kita Muhammad. Kita mengaku sebagai umat Muhammad. Tetapi banyak orang yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah kenal sunnahnya. Yang lebih parah lagi, dia campakkan sunnahnya. Yang lebih parah lagi, dia ingkari pula tu sunnahnya. Sampai ada kelompok yang disebut dengan ingkarus sunnah, tidak mau menerima sunnah. Mereka mengatakan Nabi itu sama dengan kita manusia. Ucapannya bisa salah, bisa benar. Yang benar itu hanya Quran, yang otentik itu hanya Quran, yang tidak ada salahnya pasti benar itu Quran, kata. Buktinya ada hadis yang maudhu, ada hadis yang lemah, ada hadis yang masih diteliti. Ya, karena itu ucapan Muhammad. Dengan logika-logikanya, dengan falsafat-falsafatnya, ujung-ujungnya dia mengatakan tak perlu mengambil sunnah, cukup Quran saja. Kita katakan betul, Nabi itu manusia sama dengan kita. Siapa yang mengingkari Nabi manusia? Tidak ada. Nabi itu manusia. Dia bukan malaikat, bukan jin, bukan setan. Dia manusia. Secara unsur biologis dia sama dengan kita. Dia ada dagingnya, dia ada tulangnya, dia ada darahnya, dia ada uratnya. Dia bisa sedih, dia bisa menangis, dia bisa bahagia, dia sama dengan kita. Tetapi yang harus dipahami, walaupun Rasul itu manusia, tetapi al-bashar la kal-bashar. Dia manusia tapi bukan seperti manusia yang lainnya. Betul dia manusia, tapi berbeda dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Karena Allah sudah memilih dia. Dan kenapa Allah tidak memilih kita? Karena dia beda dari kita. Makanya Allah pilih dia. Bahkan Allah jadikan model dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jati diri Nabi suri teladan yang indah. Allah jadikan dia model bagi seluruh umat manusia dengan keluhuran akhlaknya, sehingga Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau di atas akhlak yang paling baik wahai Muhammad. Jadi dia memang bashar, tetapi la kal bashar, berbeda dengan bashar yang lainnya, berbeda dengan manusia yang lainnya. Allah jadikan dia orang pilihan. Dia memiliki keutamaan dan nilai kualitas yang tidak dimiliki manusia yang lainnya. Dan ucapannya adalah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak pernah mengucap dengan hawa nafsunya. Yang diucapkan itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Rasul mengatakan inni utitul kitaba wa mislahu ma. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, maksudnya sunnah. Jadi Quran dan sunnah itu bagian dari kalam Allah. Cuman yang membedakan, kalau Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, kalau sunnah itu makna dari Allah dan lafadznya dari Nabi SAW. Itu saya yang membedakan, dua-duanya datang dari Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mengaku umat Rasul, bukan hanya pegang Quran, pegang juga sunnahnya. Pegang juga sunnahnya, jangan diingkari sunnah itu. Ketika seseorang mengingkari sunnah, maka selamanya dia tidak mungkin melaksanakan Quran. Karena Quran itu banyak perintah-perintah yang sifatnya global, kemudian dirinci dengan sunnah. Allah mengatakan aqimus shalah, laksanakan salat. Cemana takbiratul ihramnya? Apa bacaan berdirinya? Macam mana pula rukunya? Itu Quran tidak menjelaskan. Sunnah datang menjelaskan, mulai takbir sampai salam.
Al-Quran yang menjelaskan wa atuz zakah, laksanakan zakat. Tapi yang menentukan haulnya, nisabnya, kambing sekian, emas sekian, pertanian sekian, ada di Quran? Tidak ada. Maka orang yang mengingkari sunnah selamanya tidak mampu akan melaksanakan Quran itu. Maka kalau kita mengaku umat Rasul, ikuti sunnahnya, baik sunnah ucapan, perbuatan ataupun penetapan Nabi SAW. Karena kalau kita meninggalkan sunnah dalam kehidupan kita, dipastikan mati hatinya dan dipastikan terhalang doa-doanya. Yang ketiga, yang keempat, kata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, wa qultum inna syaitana lakum aduun wa wafaqtumuhu, katanya. Kalian selalu sesumbar setan itu musuh kalian. Tapi banyak amalan-amalan setan yang kalian cocoki. Kita teriak-teriak setan itu aduwwum mubin, musuh kita yang nyata, musuh kita bersama. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Banyak amalan-amalan setan itu justru kita lakukan. Seperti apa? Sombong. Itu amalan setan. Setan yang mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah mengatakan dan saya wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah, setan mengatakan aku akan perintahkan mereka sampai mereka merubah-rubah ciptaan Allah. Lihat orang-orang yang KTP mereka Islam, tapi badan mereka penuh dengan tato. Wanita-wanita Islam masih banyak yang mencukur-cukur bulu halis. Wanita-wanita Islam banyak kemudian yang menyambung-nyambung rambut kepala, mengikir gigi dan begitu seterusnya. Itu semua perbuatan setan. Ngaku setan musuhnya, tapi perbuatan setan dicocoki dia pula. Termasuk tabdzir, israf, membelanjakan harta kepada yang diharamkan atau membelanjakan harta ke yang halal tapi berlebihan. Itu semua perbuatan setan. Dan puncaknya adalah kesyirikan. Sihir, dunia perdukunan, pomo, orang yang datang ke dukun percaya dengan tangkal, percaya dengan bualan bah dukun dan begitu seterusnya. Lah itu semua adalah khutuwati syaitan. Lah kalau kalian memang mengakui setan itu musuh kita, maka janganlah mencocoki perbuatan setan. Karena mencocoki perbuatan setan itu mematikan hati yang akhirnya menghalangi doa-doa kita, kata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala yang kelima, wa qultum annakum mushtaquna ilal jannati walam ta'malu laha. Kalian sesumbar kalian ini rindu ingin masuk surga, tapi kalian tidak pernah mencari jalan menuju surga. Kau ditanya pengen masuk surga, semua pengen masuk surga. Sak jahat-jahatnya orang jahat, sak preman-premannya orang preman, kalau ditawari surga pasti mau. Mau masuk surga bang? Maulah, kan begitu. Masa tak mau masuk surga? Gila aku, katanya. Semua pengen masuk surga. Tapi masalahnya ada seorang penyair namanya Abu Al-Atahiyah. Apa kata Abu Al-Atahiyah, seorang penyair? Tarjun najata walam tasliku masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharap ingin selamat, tapi engkau tidak pernah mencari jalan keselamatan. Macam mana kemudian kapal laut berlayar di padang pasir? Mungkin kapal laut berlayar di padang pasir? Mustahil. Sebagaimana engkau mustahil mengharap keselamatan tapi tidak mencari jalan keselamatan, maka begitu pula kapal-kapal itu tidak mungkin berjalan di padang pasir. Kalau kita mengharap ingin masuk surga, cari jalan ke surga itu. Itu maksudnya. Dengan cara apa?
dengan cara memperbanyak amal saleh. Makanya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Lau anna rajulan khurra ala wajhihi min yaumi wulida ila yaumi yamut haraman fi ta'atillahi azza wa jalla la haqqarahu dhalikal yawm wa la wadda annahu rudda ila dunya kay yazdad minal ajri was thawab." Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu sejak dilahirkan sudah dalam kondisi sujud, lahir saja sudah sujud dia, dan tidak berhenti sujudnya sampai kematiannya, artinya tidak punya dosa kan? Lahir saja sujud sampai mati. Kapan maksiatnya? Kalau ada orang yang seperti itu, lahir saja dia sudah sujud sampai mati dalam rangka mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, la haqqarahu dzalikal yaum. Nanti kalau sudah mati, maka orang ini masih menganggap kehidupan dunia ini masih menghinakannya. Lawadda annahu rudda ila dunya, bahkan dia masih menginginkan untuk dibalikan ke dunia, kayazdada minal ajri was thawab, supaya bertambah pahala dan balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Padahal dia terlahir sudah sujud. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Coba bayangkan, orang ini terlahir sujud sampai mati sujud, tidak pernah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apabila sudah mati, maka dia masih menyesali kehidupan dunianya, dan dia berharap kepada Allah agar dikembalikan kepada dunia supaya dia bisa menambah lagi pahala dan juga amal solehnya. Itulah yang dikatakan para malaikat di hadapan Allah pada hari kiamat. Apa kata malaikat? Ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Rabb, maafkan kami, kata para malaikat, kami belum betul-betul beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Padahal malaikat itu tidak pernah maksiat. Kenapa ngomong begitu? Coba bayangkan ya. Makanya pentingnya kita beramal saleh, karena hanya dengan itulah kita akan dimasukkan ke dalam sorga. Walaupun kita katakan, kalau seandainya kita beli sorga dengan amal soleh, kita tidak mungkin kebeli, karena kita masuk sorga itu bukan membeli, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya rahmat tidak mungkin diraih kecuali dengan amal soleh kita. Kalau kita kemudian hanya berangan-angan ingin masuk sorga tapi tidak beramal soleh, maka angan-angan belaka saja. Kemudian kata Ibrahim ibn Adham yang ke-6, wa qultum innakum takhafuna an-nar wa lam tahrabu minha. Kau katakan kau takut dengan neraka, tapi kau tidak pernah lari dari neraka. Kalau kita melihat api, pasti di dunia ini kalau ada kebakaran itu, pasti kita akan menjauh dari api kan, karena panas ya. Ini api dunia. Kenapa api akhirat tidak terpikir lebih panas dibandingkan api dunia yang hanya satu bagian daripada 70 bagian api neraka? Kalau kita merasa takut dengan neraka, jauhi api itu. Dengan cara apa? Tinggalkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Karena sama juga sebejat-bejatnya orang, kau ditanya mau masuk neraka bang, nggak mungkin dia mau saya masuk neraka, gila dia. Tapi kalau memang dia memang takut dengan neraka, kenapa tidak lari dari neraka? Dan itu yang banyak hari ini, yang banyak orang-orang yang hanya lisannya saja takut neraka, tapi perbuatannya masih mengamalkan pun neraka. Masih gibah ya, namimahnya, ya dustanya, gibahnya, macam-macam dosanya. Curang dalam dagangan, curang dalam bermuamalah, belum dari segi ibadah dan akidahnya, dan begitu seterusnya ya. Dan itu bisa mematikan hati.
Dan kalau sudah mati hatinya, jauhlah doa-doa kita dari ijabah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala yang ke-7, wa qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kalian katakan mati itu sebuah kebenaran, tapi kalian tidak mau mempersiapkan akan kematian itu. Jadi kata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, kalian yakin kematian itu ada, tapi kalian kenapa tidak mempersiapkan untuk kematian itu? Begini ikhwatu fiddin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ini, sebagaimana nasihat Rasul kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah di dunia wahai Ibnu Umar seperti orang asing ataupun seperti pelintas jalan ketika safar. Kalaupun istirahat sebentar, pasti akan melanjutkan perjalanannya. Itulah dunia. Dunia ini sementara. Dia bukan tempat tujuan dan persinggahan utama. Persinggahan utama nanti di akhirat. Dunia ini hanya lintasan saja. Dahulu di zaman Nabi, orang-orang Yaman, mereka ingin haji ke Mekah, tapi modal nekat, tidak mau bawa bekal. Mereka mengatakan, bekal kami Allah yang tanggung, katanya. Akhirnya berangkat mereka. Di perjalanan barulah mereka susahnya hidup di perjalanan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Akhirnya sebagian mereka ada yang mati kelaparan. Sampailah berita ini kepada Nabi. Maka ketika sampai berita ini kepada Nabi, turun ayat, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian. Penting bekal itu. Ya betul, sebaik-baik bekal takwa. Tapi bekal juga perlu. Jadi Nabi SAW kemudian turun ayat ini. Nggak boleh safar seperti itu. Safar tanpa bekal itu loh, nggak boleh. Itu nekat namanya. Safar tanpa bekal, ia dipastikan sengsaranya, ia sampainya belum tentu, kan begitu. Jalannya lelah letih, tujuannya tidak sampai-sampai. Lah itulah hidup di dunia ikhwatu fiddin. Kalau ketika kita safar ke akhirat ini tidak membawa bekal sama sekali, antum ini nekat namanya. Antum tak pernah sholat, tiba-tiba mati, nekat nggak tuh? Nekat antum itu. Kenapa? Karena tidak ada bekal kan? Orang nggak sholat pengen mati apa nggak nekat? Dia nekat, pasti itu jelas nerakanya. Ke surganya tidak pernah sampai, nerakanya udah sangkut betulan di situ tuh. Jadi kalau orang tidak membekali dirinya dengan amal soleh di dunia ini, maka selama safar ke surga itu, maka tidak akan sampai-sampai, nyangkut-nyangkut di tengah jalan itu. Itulah nasihat Rasul kepada Ibnu Umar. Jadikan dunia ini seperti orang safar. Namanya orang safar itu harus bawa bekal. Lah bekal itu, itulah amal saleh, dan sebaik-baiknya adalah takwa yang dalam hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa Rasul seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ila al-fajri. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Wa kam min alilin asyahinan minad dahr. Fa kam min fata amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Wa kam min sigarin yurtaja tula umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Kata seorang penyair, berbekallah dengan ketakwaan, karena sungguh engkau tidak tahu jika malam telah tiba, apakah engkau masih bisa hidup
hingga pagi hari. Betapa banyak orang-orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului dengan sakit. Betapa banyak orang-orang yang sakit yang masih bisa hidup beberapa lama. Berapa banyak para pemuda yang tertawa di pagi hari dan petang hari, padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Betapa banyak anak-anak diharapkan panjang umurnya, padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam gelapnya kuburan. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada suaminya, padahal ruh mereka telah dicabut tatkala di malam Lailatul Qadar. Lihat, ya. Syair ini menunjukkan bahwa kematian itu loh datangnya tanpa pemberitahuan. Dan kematian itu juga datangnya sebuah kepastian. Dan kematian itu juga bukan akhir dari sebuah perjalanan. Itu sudah pasti. Makanya kenapa di sini dikatakan betapa banyak para pemuda yang tertawa di pagi dan petang hari, padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Kita lihat orang-orang yang mati mendadak kan hari ini banyak, ikhwan. Di zaman Rasul mungkin ya sering saya katakan orang mati mendadak jarang. Atau di zaman orang-orang tua-tua dulu mungkin jarang kan begitu. Tapi hari ini orang mati mendadak itu banyak. Karena lalu lintas di jalan itu yang setiap hari kita saksikan, ada orang yang nabrak, ada orang yang ketabrak. Ada saja orang mati itu. Makanya kenapa di sini Ibrahim bin Adham mengatakan, kalian sudah tahu kematian itu kebenaran, kenapa tidak disiapkan? Maka siapkanlah kematian dengan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai mati hati kita gara-gara tidak mempersiapkan bekal safar kita ke akhirat. Kemudian kata Ibrahim ibn Adham yang ke-8, washtaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Kalian sibuk mengurus aib-aib orang, tapi kalian tidak pernah sibuk melihat aib sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yubsiru ahadukum al-qudhata fi a'yuni akhi wa yunsil al-jadla fi aini nafsihi. Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di hadapannya. Terkadang aib sekecil apapun pada orang lain bisa kita tahu, tapi aib diri sendiri terkadang tidak sadar kalau aib dia jauh lebih memalukan dibandingkan aib orang. Dari sini Nabi SAW mengatakan, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah. Barang siapa yang suka nguping-nguping omongan orang, sedangkan mereka tidak suka didengar, maka telinganya kelak pada hari kiamat akan dicucuri dengan cairan tembaga yang sangat panas. Orang suka nguping-nguping, ya. Jadi insya Allah lah kalau laki-laki sih malas lah pengen tahu tuh. Kalau laki-laki pengen tahu itu berarti dia perempuan tuh yang gitu tuh. Ingat ya, kalau antum pengen tahu urusan orang, antum itu perempuan bukan laki-laki. Kan laki-laki tidak suka seperti itu. Biasanya perempuan yang suka-suka kayak gitu tuh, ya. Yang suka ngorek-ngorek aib, nanya-nanya aib orang itu kan perempuan. Lah Islam ini melarang, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ada yang disebut dengan hukum karma, yang disebut dengan kama tadinu tudan. Kalau kita mengorek-ngorek aib orang, nanti Allah kirim orang lain mengorek aib kita. Itulah kama tadinu tudan namanya. Kalau kita mengorek aib orang, maka Allah akan kirim orang yang mengorek aib kita. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara man amana bilisani walam yu'minu biqalbihi. Wahai orang-orang yang beriman hanya sekedar di lisan dan tidak sampai kepada hatinya, kata Rasul, jangan menyingkap aib saudara kalian.
Dan jangan mencari-cari aib saudara kalian, karena siapapun yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Itulah yang dikatakan kama tadi nutudan tadi. Maka orang yang suka mengorek-ngorek aib tapi lupa dengan aibnya sendiri, maka itu alamat matinya hati, kata Ibrahim ibn Adham. Dan itulah sebabnya doa-doa kita ditolak. Kemudian yang nomor 9, kata Ibrahim ibn Adham, wa akaltum ni'amallahi walam tu'du atau tu'addu syukraha. Kalian makan dari nikmat-nikmat Allah tapi tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah. Kita ini maunya menikmati nikmat Allah saja, senang dengan nikmat Allah, tapi kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Subhanallah, nikmat Allah ikhwan itu tidak pernah lepas dari badan kita. Mau kita di rumah, mau kita di jalan, mau kita di pasar, mau kita di masjid, sebutkan kita di mana saja selama kita berada di kolong langit ini, nikmat Allah itu tidak pernah lepas dari kita. Dan Allah tidak pernah minta bayar. Ada Allah memajaki matahari, pajaknya sekian, PPN-nya gitu, 12%, enggak kan? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak ada Allah kasih pajak tuh, tidak ada. Kenapa? Bayangkan Allah berikan gratis loh kepada kita. Oksigen yang kita hirup itu gratis itu. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, lisan kita bicara, kemudian akal kita berfungsi. Bentuk manusia pula indah seindah-indahnya, Allah bentuk sedemikian rupa, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini semua nikmat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian itu tidakkah kau lihat itu nikmat Allah? Fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat mana lagi yang kau akan dustakan? Tapi begitu banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, banyak di antara kita yang tidak bersyukur akan nikmat itu. Lah, tidak bersyukur akan nikmat itu bisa mematikan hati. Dan ketika mati hati, terhalanglah doa-doa kita. Dan yang terakhir, kata Ibrahim bin Adham, wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim fakaifa yustajabu lakum. Kalian terkadang menguburkan orang-orang mati di antara kalian, tapi kalian tidak pernah mengambil ibrah dari kematian mereka. Boleh jadi di antara kita ada yang betul-betul menguburkan kan? Masuk ke liang lahat, kita lihat saudara kita dibaringkan di liang lahat, kemudian diberikan bantalan dari tanah, kemudian kita juga yang memasangkan triplek-tripleknya, kayu-kayunya, kemudian juga kita yang kemudian melemparkan sedikit demi sedikit tanah, akhirnya kemudian terkuburlah si mayat itu. Pernah enggak kita kemudian setelah menguburkan duduk sejenak, kemudian kita katakan, ya hari ini engkau yang mati, boleh jadi besok aku pula yang seperti ini. Hari ini aku yang menguburkan, besok aku yang dikuburkan. Kalau orang berpikir seperti itu namanya mengambil ibrah namanya. Subhanallah. Saya terkadang heran. Saya pernah menguburkan. Saya tidak sebut daerahnya. Oh, ini menguburkan. Yang gali kuburannya di situ orang situ. Lah Allah takdirkan memang sudah mendekati waktu maghrib. Ketika itu mendekati waktu maghrib. Jadi saya bilang sama bapak yang ada di situ tuh, yang tukang kubur-kuburkan itu, Pak, ini udah mau maghrib, kayaknya nanti habis maghrib aja lah. Oh nggak apa-apa, biasa saya kuburkan sampai isya katanya. Jadi bapak tak sholat. Diam dia. Subhanallah, coba. Dia tidak terpikir dia akan mati loh. Hari-hari dia bawa jenazah itu dia masukkan. Ketika diingatkan soal sholat, oh udah biasa katanya. Kadang-kadang sampai isya saya. Jadi saya bilang, bapak tak sholat kalau begitu? Diam, dia tidak bisa jawab. Lah ini kan aneh itu. Orang ini nggak ngambil ibrah. Memang kita hari ini melihat orang dikuburkan, besok kita yang dilihat orang bahwa kita sedang dikuburkan. Lah disitulah kenapa hati kita mati, karena kita tidak pernah mengambil ibrah dari kematian itu. Padahal kematian itu hak adanya. Wa ja'at sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sakarat maut itu pasti datang dengan kebenaran. Itulah yang kita membuat lari darinya.
Tapi Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Maka ambillah ibrah ya ulil absar. Inilah 10 perkara kata Ibrahim ibn Adham yang bisa mematikan hati. Makanya di ujung perkataan beliau mengatakan apa? Fa kaifa yustajabu lakum. Kalau ada 10 perkara pada kalian ini, macam mana doa-doa kalian akan dikabulkan? Lalu apa solusinya? Setelah kita tahu bahwa hati kita ini mati karena 10 perkara, sehingga dengan kematian hati kita itu, dan itu musibah terbesar dalam hidup kita, bagaimana caranya supaya doa-doa kita dikabulkan? Maka pertama tentunya jangan sampai hati kita mati. Hidupkan hati kita. Hidupkan hati kita dengan cara apa? Tauhidkan Allah. Menghidupkan hati dengan cara mentauhidkan Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, percaya dengan takdir Allah, jangan pernah memandang ke atas, pandanglah ke bawah. Qanaah, redha, tawakal, mengharap hanya kepada Allah, dan begitu seterusnya. Itulah cara menghidupkan hati. Kemudian yang kedua, kalau doa-doa kita ingin dikabulkan, maka jauhilah mawani', hal-hal yang bisa doa-doa kita ini ditolak oleh Allah, seperti makan makanan yang diharamkan, atau doa yang isinya perbuatan dosa dan kebencian, atau mungkin doa-doa yang di dalamnya penuh dengan kezaliman dan pemutus silaturahim, dan begitu seterusnya. Kemudian kalau berdoa, ya ambillah waktu-waktu yang mustajab, entah di malam Lailatul Qadar setahun sekali di bulan Ramadan, atau boleh jadi mungkin mengambil di hari Jumat dalam sepekannya, atau mungkin di sepertiga malam setiap harinya, atau di waktu di antara adzan dan qomat, atau ketika di hari Jumat setelah asar sampai maghrib, atau ketika turun hujan, dan begitu seterusnya. Kan banyak waktu-waktu dan tempat-tempat doa itu. Kemudian juga kenali adab-adabnya, seperti mengangkat kedua tangan. Kemudian harus punya keyakinan. Jangan pula doa itu tidak ada keyakinan bahwa tidak dikabulkan, apalagi sampai mengatakan ya Allah, mintalah aku sesuatu, kalau kau mau ngasih silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Ini doa apa ini? Itu sama dengan orang pinjam uang, pinjamlah, mau dikasih enggak apa-apa, kasih alhamdulillah. Itu kan sama aja. Ya bagus tadi dikasih orang kayak gini nih. Jadi kalau orang tidak yakin dengan doanya, sementara Rasul mengatakan wa antum muqinuna bil ijabah, sementara engkau harus yakin dengan Allah pasti mengijabah doa kita, maknanya doa itu harus penuh kesungguhan, tidak boleh ada kelalaian di dalamnya, apalagi ada main-main di situ. Dan juga jangan i'tidah, kata ulama. I'tidah itu maksudnya melampaui batas. Tahu dirilah kalau kita ini gajinya umpamanya 1 bulan ya 2 juta atau 3 juta. Berdoa, ya Allah tambahlah gaji saya, entah 1 juta lagi jadilah umpamanya. Itu bagus ya. Ini doa tukang bangunan yang jelas per bulannya 3-4 juta. Ya Allah kasih gaji 1 miliar. Tidak namanya. Siapa yang mau gaji 1 miliar tukang bangunan? Jadi jangan berlebihan, doa juga jangan berlebihan, atau dirinci. Doa itu tidak perlu dirinci. Ya Allah, kebutuhan saya banyak nih, beras sekian tolong, harga bawang sekian, harga cabai sekian. Mau ngaudit itu apa ini ceritanya? Jadi doa itu tidak perlu dirinci, minta saja langsung. Nggak perlu dirinci, karena merinci dalam doa itu bagian daripada i'tidah. Ya, berlebihan dalam doa tidak boleh. Ya. Jadi intinya bahwa kalau kita ingin dikabulkan doanya, ya adab-adab doa penuhi, jauhi larangan-larangannya, kemudian harus penuh dengan keyakinan kepada Allah bahwa Allah pasti mengijabah doa kita, dan tinggalkan 10 perkara yang bisa mematikan hati yang dengannya terhalanglah doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.